Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali sahabat tani bersama channel kelompok tani Sri Gumati. Semoga kabar sahabat tani pagi hari ini sehat-sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat tani yang sudah berpartisipasi di channel kelompok tani Sri Gumati. Dan jangan lupa sahabat tani tonton video ini sampai selesai, karena di sini saya akan membahas tentang cara membuat bibit dan sekaligus ciri-ciri bagaimana bibit yang baik untuk dijadikan bibit sahabat tani. Jadi tonton video ini sampai selesai, dan kalaupun bermanfaat silahkan bagikan video ini, jangan lupa subscribe, kemudian like serta komentar sahabat tani. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi ketika kita akan membuat bibit sendiri sahabat tani, karena bibit ini adalah merupakan salah satu faktor yang memberatkan ketika kita akan menanam bawang merah sahabat tani. Jadi bagi sahabat tani tentu membuat bibit itu harus bisa, karena dengan bisanya kita membuat bibit maka menanam bawang merah itu akan terasa ringan sahabat tani. Karena jika kita hanya membeli, itu bibit sangat mahal, bisa kita perhitungkan berapa harga bibit. Jadi kita akan selalu ragu kalau kita menanam bawang merah bibitnya itu selalu beli sahabat tani. Jadi harapan saya untuk sahabat tani yang mau menanam bawang merah itu harus bisa membuat bibit sendiri. Baik sahabat tani, di sini saya akan bahas secara tuntas bagaimana cara membuat bibit bawang merah. Salah satu contohnya adalah bibit yang kita tanam ini adalah harus bibit yang betul-betul bagus, berkualitas ya. Mulai dari awal pertumbuhannya itu serempak sahabat tani, bisa kita lihat di sini sahabat tani. Jadi yang serempak. Saat kita menanam itu setidaknya paling lambat itu 3 hari. 3 hari itu bawang itu harus terlihat tumbuh. Jika dalam waktu 3 hari apalagi sampai 1 minggu bawang kita belum tumbuh, itu tandanya bawang yang kita tanam itu belum siap ditanam. Artinya bawang tersebut tidak baik ataupun tidak layak kalaupun kita akan jadikan bibit sahabat tani. Jadi itu salah satu faktor yang harus dipenuhi ya. Jadi pertumbuhan awal itu serempak ya. Dalam waktu 1 minggu itu harus sudah, katakanlah sudah bior semua, jadi sudah tumbuh semua. Seperti bawang saya ini sahabat tani, pertumbuhannya alhamdulillah cukup baik, dan ini rencana akan saya jadikan bibit sahabat tani. Yang kedua, ciri-cirinya adalah saat kita tanam di bawah umur 20 hari itu tidak ada yang moler sahabat tani. Kalaupun di bawah umur 20 ada yang moler, itu pertanda bibit kita yang kita tanam itu membawa penyakit ataupun jamur. Saya contohkan berikut ini sahabat tani. Jadi kalaupun ada bibit yang moler di bawah umur 20 berarti itu murni bawaan bibit sahabat tani. Nah, ini adalah salah satu contoh bibit yang terkena penyakit moler. Jadi ini di bawah umur 20 hari. Jadi kalau moler seperti ini di bawah umur 20 berarti ini murni bawaan bibit sahabat tani, dan ini memang biasa ada dalam kita menanam bawang merah, itu bisa pastikan ada. Jadi kalaupun ketemu hal yang seperti ini segera dicabut, dan ini murni bawaan dari bibit asal di bawah umur 20 hari setelah kita tanam sahabat tani. Jadi kita buang saja seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah perawatan berikutnya sahabat tani. Jadi setelah umur 20 hari ke atas itu harus benar-benar dijaga, jangan sampai terjadi moler ataupun kena trotol ya. Itu kejadiannya biasanya moler di bawah umur 20 seperti saya katakan tadi, itu bawaan dari bibit. Tapi setelah 20 hari ke atas kalaupun terjadi moler itu berarti dari perawatan sahabat tani. Ini berarti perawatan mulai di atas umur 20 harus benar-benar diperhatikan, insentif betul ya. Jangan sampai terkena baik itu moler ataupun trotol. Jadi salah satu solusinya adalah agar kita terhindar dari moler ataupun trotol dengan menggunakan sungkup sahabat tani. Sungkup memang adalah salah satu cara yang efektif yang bisa menjadikan bawang kita itu sehat, terhindar dari moler ataupun trotol sahabat tani.
yang lebih penting lagi untuk tahap berikutnya saat perawatan di masa generatif sahabat tani, di masa pembentukan umbi. Jadi untuk membuat bibit di masa pembentukan umbi itu saran saya jangan menggunakan pembesar umbi ya. Jadi setelah di masa generatif ataupun di masa pembentukan umbi di antara umur 35 ke atas itu jangan menggunakan pupuk pembesar umbi ya, ataupun pupuk cair katakanlah yang disemprotkan untuk membesarkan umbi. Kenapa? Karena dengan menggunakan pupuk cair pembesar umbi itu umbi bawang merah itu akan keropos ya, tidak padat. Maksud saya seperti itu. Jadi akan mengakibatkan masa simpan itu, saat kita simpan itu dia akan busuk ataupun keropos. Jadi salah satu faktor yang mengakibatkan bibit kita itu keropos itu karena terlalu banyak kita terlalu diporsir menggunakan pembesar umbi. Jadi harapan saya salah satu syaratnya adalah jangan menggunakan pembesar umbi kalau bawang merah itu mau dijadikan bibit sahabat tani. Dengan sungkup ini sangat efektif untuk membuat bibit sahabat tani. Kalaupun sahabat tani mau menggunakan pupuk cair yang untuk memperbaiki kualitas umbi, sahabat tani bisa menggunakan pupuk yang mengandung fosfat maupun kalium. Itu sangat baik untuk masa pembentukan umbi. Jadi gunakanlah pupuk semprot ataupun pupuk tabur yang banyak ataupun yang tinggi mengandung fosfat ataupun kalium. Saya contohkan seperti MKP sahabat, MKP merah itu memang sangat bagus. Jadi untuk masa pengumbian sahabat tani cukup menggunakan MKP saja kalaupun mau dijadikan bibit, dan itu bisa membuat umbi bawang merah kita itu bagus kalau yang kita masukkan itu fosfat ataupun kalium sahabat tani. Sedangkan yang lebih penting juga sahabat ini masalah umur bawang merah yang akan kita jadikan bibit. Jadi usahakan umur bawang merah itu cukup. Kalau di tempat saya itu umur bawang merah kalaupun mau dijadikan bibit itu umur di antara 65 sampai 70 ya. Tentu hal ini berbeda dengan di daerah lain, seperti di daerah dingin itu mungkin bisa lebih dari itu. Karena daerah saya ini memang daerah panas, dataran rendah. Jadi bawang itu akan lebih cepat panennya. Jadi di umur 60 sampai 65 sampai 70 itu bawang itu sudah daunnya sudah mengering, jadi sudah roboh dan itu sudah bagus untuk dijadikan bibit. Jadi masalah umur ini harus diperhatikan juga, itu harus di atas 65 hari ya. Sementara kalau untuk konsumsi ya terserah sahabat tani mau di bawah 65 ataupun 60 itu juga sudah bagus kalau untuk konsumsi, karena berbeda dengan kalau kita membuat bibit. Kenapa harus bibit itu tua? Alasannya kalau muda itu bibit kalau kita simpan itu akan keropos juga sahabat, ini tidak tahan disimpan, dia akan busuk nantinya. Ini menjadi perhatian khusus juga masalah umur bibit. Dan juga perlu saya katakan bahwa masalah umur bibit itu tidak sama dalam satu wilayah, satu daerah. Kalaupun di daerah dingin tentu ini akan lebih panjang umurnya, mungkin bisa 70 ataupun lebih. Sementara untuk dataran rendah seperti daerah saya ini umur 65 aja sudah mulai roboh ya. Sudah mulai mengering daunnya. Nah, jadi itu sudah siap dibuat bibit. Sementara kalau untuk konsumsi ya di bawah umur 65 ataupun 60 pun itu sudah siap untuk dipanen sahabat tani. Jadi itulah sahabat tani, sekedar berbagi pengalaman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalaupun ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Kalaupun ada yang belum jelas silahkan tulis di kolom komentar. Demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.